Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Akhirnya, bisa kembali lagi di hadapan kalian semua untuk menyajikan list 10 tayangan Tokusatsu yang akan tayang di tahun 2026, yang dimana semua list yang AA akan sebutkan atau rangkum nanti bisa berupa series Tokusatsu, movie Tokusatsu, ataupun anime Tokusatsu. Video ini akan menjadi video penutup di akhir tahun 2025 di channel Dunia Tokusatsu ini. Dan tentunya, selamat tahun baru bagi kalian semua yang merayakan tahun baru 2026 ini. Jangan lupa harapkan kalian semua untuk menonton video list tayangan Tokusatsu di tahun 2026 ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, langsung saja kita ke videonya. Project Red Super Space Sheriff Gavan Infinity. Toei telah resmi meluncurkan franchise terbaru, Project Red. Franchise Tokusatsu baru yang akan menggantikan seri atau franchise Super Sentai dengan Super Space Sheriff Gavan Infinity. Gavan Infinity adalah cerita baru dan bukan reboot. Mengambil inspirasi dari seri Space Sheriff Gavan tahun 1982. Sambil menggabungkan teknik visual modern dan pahlawan baru dengan warna yang sangat cerah. Project Red sendiri merupakan singkatan dari Records of Extraordinary Dimension. Dan series pertama dari Project Red ini adalah Gavan Infinity yang akan siap dirilis pada tanggal 15 Februari 2026 mendatang. Dan akan menggantikan penayangan slot Super Sentai alias Number One Sentai Gojuja. Gavan Infinity ini akan berfokus atau menceritakan soal para patroli multiverse penjaga dimensi yang dimana ditugaskan untuk menjaga seluruh alam semesta dari ancaman organisasi kriminal jahat. Sejauh ini, sudah ada 3 Gavan yang telah diungkap, yaitu ada Gavan Infinity, Gavan Bushido, dan Gavan Luminous. Mereka adalah para Gavan dari alam semesta yang berbeda satu sama lainnya. Meski ada 3 Gavan, hanya satu yang akan memegang gelar sebagai Gavan sejati. Artinya, di suatu semesta lain masih ada Gavan yang keberadaannya belum sepenuhnya terungkap. Mereka tidak pernah membentuk satu kesatuan, namun takdir perlahan mempertemukan jalan mereka, dan tentunya mereka pastinya akan bekerja sama sebagai tim. Tentunya para Gavan ini akan memiliki semacam pesawat atau mecha yang akan selalu menemani mereka kemanapun mereka pergi, yaitu Cosmo Gavarion, yang dimana pesawat antariksa ini bisa sekaligus berubah menjadi robot bernama Cosmo Gavarion GCR. Dari trailer yang sudah kita lihat, Gavan akan memiliki nuansa yang sangat fresh dan berbeda dibandingkan Tokusatsu yang pernah Toei buat sebelumnya. Super Space Sheriff Gavan Infinity akan siap tayang pada tanggal 15 Februari 2026 mendatang di TV Asahi pukul 9:30 pagi waktu Jepang. Ultraman Theo. Seri Ultraman 2026 telah dikonfirmasi akan bernama Ultraman Theo. Trademark Ultraman Theo sudah muncul dan sampai saat ini belum ada konfirmasi tambahan akan terkait Ultraman Theo ini. Oleh karena itu, kita saat ini hanya bisa berspekulasi tentang Ultraman Theo ini. Nama Ultraman Theo atau Theo sendiri memiliki berbagai macam arti di beberapa budaya dan pengetahuan. Contohnya, Theo dalam bahasa Yunani yang berarti God atau dewa dan sejenisnya yang menggambarkan keagungan. Sementara dalam bahasa Jerman, Theo diartikan sebagai rakyat. Atau juga dalam paduan bahasa Inggris dan Jepang, yaitu kata de yang dipisah dengan tanda strip dan di belakangnya terdapat huruf O. Dalam bahasa Jepang, O atau O bernama raja. Dari itu semua, mungkin kita bisa berspekulasi sepertinya Ultraman Theo akan mengusung tema kedewaan. Yang di sini yaitu sosok Ultraman-nya sendiri merupakan entitas agung setara dewa, sama seperti Ultraman Noah. Atau mungkin juga ia adalah sosok Raja Ultraman, sama seperti Ultraman King. Tapi kalau kita menggabungkan semua unsur yang kita sebutkan tadi, kemungkinan Ultraman Theo merupakan suatu hadiah kekuatan yang diberikan pada rakyat biasa. Bisa digambarkan mungkin konsep kekuatannya akan sama seperti Ultraman Nexus. Di luar dari spekulasi itu semua, kita juga bisa berspekulasi kalau Ultraman Theo merupakan anak dari Leo dan murid dari Ultraman Zero. Nama Leo dan Theo sendiri ada pada unsur rasi bintang.
Sementara untuk kesinambungan dengan Zero-nya, kemungkinan Ultraman Theo akan menjadi penghubung dari cerita baru untuk Ultraman Zero ke depannya, terkhusus film Ultraman Zero yang akan tayang di tahun 2027. Untuk tanggal tayangnya dan info resmi terbaru lainnya sama sekali belum ada tentunya ya. Maka dari itu, kita nantikan seperti apa sosok dari Ultraman Theo beserta ceritanya di tahun 2026 mendatang. Godzilla Minus Zero. Sequel dari film kaiju Jepang yang sangatlah luar biasa sukses ini, sequel dari Godzilla Minus One sendiri itu telah diberi judul Godzilla Minus Zero yang telah diumumkan oleh studio Toho pada Godzilla Festival 2025 kemarin. Dengan kembalinya Takashi Yamazaki sebagai sutradara, penulis, serta sutradara VFX, Godzilla Minus Zero akan melanjutkan kisah pasca perang di negara Jepang yang sudah hancur, melanjutkan kesan traumatis pasca Jepang, serta perjuangan para manusianya. Pastinya, para fans memiliki banyak spekulasi tentang plot, monster barunya, dan menantikan unsur human dramanya yang emosional dan juga lebih luas. Setelah kesuksesan Godzilla Minus One secara global, diharapkan tentunya film Godzilla Minus Zero ini akan ditayangkan pada akhir 2026 nanti. Boom Boom Ja vs Gojuja. Film crossover versus Sentai terbaru dan mungkin yang terakhir akan segera tiba, yaitu film Boom Boom Ja vs Gojuja. Walaupun mungkin sejauh ini kita baru saja diperlihatkan dengan bocoran tidak resminya lewat foto-foto di balik layar, tapi tentunya hal ini pasti menjadi kabar baik bagi pecinta Super Sentai, yang dimana franchise Super Sentai ini akan berhenti alias vakum atau hiatus setelah Number One Sentai Gojuja. Kabar movie crossover ini tentunya memberikan sedikit angin segar dan nafas terakhir untuk franchise favorit para toko fans di seluruh dunia, yaitu Super Sentai. Dan sejauh ini, kita hanya mendapatkan info lewat bocoran lokasi syuting Boom Boom Ja vs Gojuja. Dalam foto ini terlihat ada Gemba, Ryugi, dan Kinjiro. Foto ini kabarnya diambil pada tanggal 29 Oktober 2025. Pastinya dengan foto bukti ini menjadi harapan terakhir untuk rilisnya film crossover terbaru Super Sentai yang kayaknya akan ditayangkan di tahun 2026, tepatnya mungkin di bulan Maret atau April mendatang. Beat Runners. Ini dia proyek baru yang berbeda dari format tokusatsu kebanyakan. Seri ini berjudul Beat Runners. Mereka hadir dengan konsep unik yang memadukan musik bergenre J-pop dengan film aksi, terutama film tokusatsu generasi baru. Kita akan disuguhkan dengan suatu perpaduan sweet acting dan voice acting yang mengingatkan kita pada franchise Ultraman generasi sekarang. Tiap karakter diperankan oleh dua talenta sekaligus, lewat aksi sweet acting, untuk aksinya tentunya, dan sulih suara oleh para pengisi profesional ternama di Jepang alias seiyuu. Keempat karakter utamanya juga telah diumumkan, lengkap dengan suite aktor dan pengisi suaranya. Di antaranya yaitu Presto yang diperankan oleh suite aktor Hashiwatari Ryoma dengan suara dari Keiso Ono. Ada Gyo diperankan oleh Takasaki Momoka dengan pengisi suara Kaori Nazuka. Sosok energi Five Face diperankan oleh Furuya Takashi dan disuarakan oleh KP Yamaguchi. Lento diperankan oleh Nogawa Mizuho dan disuarakan oleh Megumi Han. Dan ratu permulaan bernama Soraya yang berevolusi setelah mengenal emosi. Perpaduan suite aktor dan para pengisi suara kelas atas ini menjadi daya tarik utama yang membedakan Beat Runners dari tokusatsu biasa. Proyek ini digarap oleh Boss Entertainment dengan Koichi Sakamoto sebagai sutradara utama dan action director, Shotaro Hayashi sebagai penulis naskah, dan Tomokazu Seki yang akan menjadi produser casting dalam proyek ini. Desain karakter dibuat oleh kreator ternama seperti Kenichi Muraida, Seima Muto, dan Keisuke. Beat Runners akan hadir dalam format episode berjumlah 10 episode, yang tiap episodenya berdurasi 10 menit. Menghadirkan cerita yang sangatlah cepat, visual yang dinamis, dan aksi yang lebih intens, sesuai dengan standar global. Beat Runners dijadwalkan akan tayang mulai awal tahun 2026 mendatang, tepatnya di bulan Januari pada saluran televisi Tokyo MX. Kamen Rider Ace with Girls Remix. Kamen Rider Ace with Girls Remix merupakan installment keempat dari mini crossover eksklusif TTFC bertajuk Girls Remix yang menghadirkan para heroin-heroin atau cewek-cewek dari beragam macam series Kamen Rider.
Sepertinya series atau spin-off ini akan berfokus pada karakter baru yang bernama Nayuta Mikazuki, yang merupakan teman dari Rin Kudo ketika berkuliah di London. Kemunculan perdananya sebenarnya sudah ada sejak Girls Remix kedua, yaitu Kamen Rider Magedo with Girls Remix. Nayuta Mikazuki diperankan oleh Ayane Tenso. Dia merupakan anak dari Hiroshi Fujioka, atau yang lebih kita kenal sebagai Kamen Rider Ichigo, yaitu Takeshi Hongo. Nantinya, Ayane akan menjadi Kamen Rider terbaru, yaitu Kamen Rider Ains. Siluet Kamen Rider-nya sendiri telah di-tease pada ending Girls Remix sebelumnya, dan reveal penampakan utuh resminya sudah beredar juga di media sosial. Selain Kamen Rider Ains, kita akan dihadirkan dengan Kamen Rider terbaru lainnya, yaitu ada Kamen Rider Fatale. Kamen Rider ini mirip sekali dengan Kamen Rider Flame, namun seperti Kamen Rider Ryuga yang memiliki konsep kebalikan dari Rider yang sudah ada. Kamen Rider Fatale sendiri akan diperankan oleh Arisa Komiya. Film mini crossover ini tentunya akan kembali menyuguhkan fanservice yang pastinya kita tunggu-tunggu penayangannya. Kamen Rider Ains with Girls Remix sudah dijadwalkan akan tayang pada bulan Januari tahun 2026 mendatang pada layanan streaming eksklusif Toei Tokusatsu Fans Club. Tojima Tanzaburo wants to be a Kamen Rider season kedua. Kabar terbaru bagi Toku fans yang juga menyukai anime, terutama kalian yang mengikuti anime bertema Tokusatsu, seperti Tojima Tanzaburo wants to be a Kamen Rider. Anime ini akan segera menghadirkan season terbarunya, yaitu season kedua, melanjutkan kisah halu dari tokoh Tojima Tanzaburo yang ingin menjadi Kamen Rider tentunya, serta tokoh-tokoh lainnya selain Tojima yang sama-sama halu pada seriesnya atau ceritanya. Keabsurdan dan kekocakan para tokoh anime ini akan berlanjut pada season keduanya nanti di tahun 2026 yang katanya sedang digarap dan telah dijadwalkan akan tayang di tahun mendatang. Tentunya para penggemar Kamen Rider serta anime pasti cukup antusias terhadap anime series yang satu ini. Mengingat anime yang benar-benar mirip Tokusatsu Hero cukup jarang sekali dibuat di tahun-tahun ini. Ultraman New Generation Stars season keempat. Series Ultraman New Generation akan kembali menghadirkan season keempatnya dari seri New Generation ini di tahun 2026 nanti. Pengumuman seri terbaru ini telah dikabarkan sejak tanggal 9 Desember 2025 kemarin. Katanya, New Generation Star kali ini tidak akan berupa recap dari seri-series Ultraman terdahulu. Mereka akan menyuguhkan kita sebuah serial baru yang dimana Ultraman Omega turut ikut andil di sini. Pengumumannya bersamaan dengan rilisnya trailer New Generation Stars yang sudah bisa kalian saksikan pada channel YouTube resminya Suburaya. Pada trailer ini kita diperlihatkan Ultraman Omega, Ultraman Jet, dan Ultraman Z yang terlihat sedikit berbeda. Mereka akan memiliki tampilan baru. Ultraman Jet dan juga Ultraman Z akan memiliki jubah yaitu Ultra Mantelnya mereka sendiri yang memiliki semacam badge dengan lambang khusus untuk Ultraman New Generation di bagian dadanya. Serta armor Meteo Kaiju terbaru yang Ultraman Omega dapatkan, yaitu Gamedon Armor. Dalam wujud armornya, Gamedon Omega ini bisa menggunakan senjata busur panah. Sejauh ini belum ada info tambahan resmi, namun penayangan Ultraman New Generation Star season keempat sudah dijadwalkan akan tayang pada tahun 2026, tepatnya di bulan Januari. Kita lihat saja nanti kejutan apa yang akan muncul pada series Ultraman New Generation Stars kali ini. Mengingat katanya tidak akan hanya berupa recap, namun akan memiliki cerita barunya. Garo, The Iron Castle of the Eastern Realm. Garo The Iron Castle of the Eastern Realm adalah serial tokusatsu terbaru dari franchise Garo yang dijadwalkan tayang pada bulan Januari 2026 dan menjadi kelanjutan penting dari lini cerita Ryuga Dogai sebagai Golden Knight Garo. Serial ini membawa nuansa gelap khas Garo dengan fokus pada konflik Makai Knight, Makai Priest, serta ancaman horor dalam skala yang lebih besar dan tragis. Setelah pertempuran di Kara City, Ryuga menuju Lion City, namun mendapati dunia yang dilanda kehancuran dan wabah horor. Bersama Makai Priest Ryan dan Elmina, ia menghadapi musuh misterius, Makai Knight tak dikenal, serta konspirasi yang melibatkan Ryume dan Makai Priest Lecter. Kematian Ryume memicu ramalan bencana besar, memaksa Ryuga dan Ryan menghadapi takdir tragis sebagai pelindung dunia. Secara keseluruhan, Garo The Iron Castle of the Eastern Realm diposisikan sebagai salah satu proyek tokusatsu paling ambisius di tahun 2026, menggabungkan aksi brutal, horor, drama karakter, serta perluasan mitologi Garo yang serius.
Bagi fans lama maupun penonton baru yang mencari tokusatsu dengan cerita dewasa, atmosfer gelap, seri ini digadang-gadang akan menjadi titik penting kebangkitan Garo di era modern saat ini. The Origin of Ultraman. The Origin of Ultraman merupakan sebuah proyek film yang diumumkan oleh Suburaya Production sebagai bagian dari perayaan 60 tahun seri Ultraman atau franchise Ultraman yang akan mencapai puncaknya di tahun 2026. Film ini bukanlah film tokusatsu fiksi yang menampilkan aksi Ultraman melawan kaiju, melainkan sebuah film dokumenter yang bertujuan menelusuri asal-usul, filosofi, dan kekuatan imajinasi di balik kelahiran Ultraman sebagai ikon budaya populer Jepang. Proyek ini dirancang untuk merefleksikan perjalanan Ultraman sejak debutnya pada tahun 1966, serta bagaimana karakter tersebut berkembang dan tetap relevan selama 6 dekade di tengah perubahan zaman. Melalui pendekatan dokumenter, The Origin Ultraman membahas Ultraman sebagai simbol harapan, kreativitas, dan nilai kemanusiaan, dengan menyoroti latar sejarah, gagasan kreator, serta pengaruh besar seri ini terhadap industri hiburan dan penggemarnya di seluruh dunia. Keterlibatan tokoh perfilman internasional seperti Guillermo del Toro menegaskan bahwa film ini dimaksudkan sebagai karya apresiatif dan reflektif, bukan sekedar hiburan visual. Hingga saat ini, Suburaya belum mengumumkan detail rilis secara spesifik. Namun, seluruh informasi resmi menegaskan bahwa film ini merupakan bagian penting dari perayaan 60 tahun Ultraman dan berfungsi sebagai dokumentasi sejarah serta penghormatan terhadap warisan imajinasi yang telah hidup selama 60 tahun. Apa kalian sangat penasaran dan exciting akan film dokumenter Ultraman yang satu ini? The Origin Ultraman akan siap tayang di tahun 2026 mendatang. Jadi itu dia teman-teman, 10 list tayangan tokusatsu di tahun 2026 yang sudah rangkum untuk kalian semua. Tentu masih akan ada banyak tokusatsu lainnya yang akan hadir di tahun depan yang tidak masuk ke dalam list di video ini. Maka dari itu saatnya tugas kalian untuk menambahkan tayangan tokusatsu apa saja yang sekiranya tidak dimasukkan di video bahasan kali ini. Dan kira-kira tayangan tokusatsu mana saja yang sangat kalian nantikan kehadirannya di tahun 2026 nanti. Kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.